Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Yazid dengan NPM 223402516147. Saya di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas pengantar bisnis pra-UAS. Tanpa basa-basi, mari kita bahas saja. Contoh kasus yang akan saya bahas pada kali ini adalah perusahaan teh Sariwangi. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, termasuk Johan Alexander Supit, pendiri PT Sariwangi Agricultural Asset Agency. Pada tahun 1962, ia mendirikan perusahaan yang awalnya berfokus pada pembuatan daun teh dan blending menjadi bubuk teh siap edar. Beberapa tahun kemudian, ia memperluas bisnisnya ke tahap yang lebih serius. 8 tahun kemudian, Supit mengubah perusahaannya menjadi perseorangan terbatas dan menciptakan produk teh celup bernama Teh Celup Sariwangi. Produk ini sukses di pasaran. Meskipun banyak produk serupa yang mencoba bersaing, namun pada tahun 1989 produk teh celup ini diakuisisi oleh PT Unilever Indonesia. Meskipun begitu, PT Sariwangi masih bisa menggunakan nama mereka sesuai dengan perjanjian yang dengan pihak terkait. Pada tahun 2018, PT Sariwangi dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta karena melanggar perjanjian perdamaian mengenai utang piutang dengan Bank Indonesia. Utang yang belum terbayarkan adalah 317 miliar. Lalu berikutnya adalah penyebab kegagalan manajemen PT Sariwangi. Salah satu masalah utama yang menyebabkan kegagalan manajemen di PT Sariwangi adalah lesunya pertumbuhan pada perkebunan teh Sariwangi. Investasi besar-besaran pada teknologi penyiraman air untuk meningkatkan produksi teh tidak berhasil, sehingga perusahaan kesulitan untuk membayar utangnya. Selain itu, perusahaan juga gagal berinovasi mengikuti perkembangan selera konsumen dan kebutuhan pasar. Tidak adanya produk inovatif yang ditawarkan menyebabkan penurunan minat konsumen terhadap produk teh Sariwangi. Keputusan manajemen yang kurang efektif juga turut berkontribusi pada masalah keuangan perusahaan. Berikutnya adalah kontribusi kepemimpinan yang tidak efektif. Terhadap kegagalan manajemen kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif dapat menyebabkan kebingungan di kalangan karyawan, kurang arahnya, kurang jelas, dan pengambilan keputusan yang buruk. Kurangnya visi dan strategi jangka panjang juga merupakan dampak dari kepemimpinan yang tidak efektif. Hal ini berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikutnya adalah solusi memperbaiki PT Sariwangi Agricultural. Beberapa solusi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh PT Sariwangi adalah: 1. Menetapkan tujuan yang efektif. Perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, sesuai dengan tuntutan pasar dan yang diinginkan konsumen. 2. Berinovasi dalam produk PT Sariwangi. PT Sariwangi harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru dan inovatif yang dapat menarik minat konsumen. 3. Pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan keuangannya, termasuk manajemen utang dan penganggaran, untuk menghindari akumulasi utang yang tidak bisa diatasi. Dengan mengimplementasikan solusi perbaikan ini dan mengadopsi praktik manajemen yang efektif, PT Sariwangi Agricultural berpotensi memiliki kinerja, mengatasi tantangan keuangan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang di pasar. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.